Tahu sa'i, tapi nggak tahu kenapa bolak-balik Safa Marwah. Padahal makin kita ngerti maknanya, semakin dalam rasanya, semakin besar semangat dan tekadnya untuk memantaskan diri menjadi tamu Allah. Masya Allah. Assalamualaikum semuanya, Alhamdulillah kita ketemu lagi bareng sama saya Ayah Kembar. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang jarang, bahkan hampir nggak pernah dibahas orang. Padahal penting banget, soal memantaskan diri menjadi tamu Allah. Karena banyak orang yang berpikir persiapan umroh itu cuma packing koper, nyiapin paspor, pelunasan umroh ke travel, udah siap berangkat. Padahal kalau kita mau datang sebagai tamu Allah, kita nggak cuma hadir, kita juga harus membekali diri. Dan di video kelima ini, kita bahas bukan cuma apa yang harus dibawa, tapi kenapa bekal itu jadi penting banget sebelum kita menginjak tanah suci. Nah, ngomong-ngomong, saya bukan ustadz ya. Saya cuma orang biasa yang pengen mudahin orang bisa berangkat umroh ke Baitullah dan menjadi pelayan mereka. Saya belajar bahwa ada 3 bekal yang harus kita siapkan untuk menjadi tamu Allah. Bekal takwa, bekal harta yang halal, dan bekal ilmu. Bekal takwa udah kita bahas pada video sebelumnya, dalam segmen memperbaiki ibadah dan memperbanyak amal soleh. Dan karena saya bukan ustadz, ingat, makanya saya nggak akan bicara lebih banyak terkait hal ini. Biar ustadz aja nanti yang membahas lebih banyak ya. Oke, kalau bekal harta yang halal, ini udah jelas. Allah itu maha baik dan hanya akan menerima dari yang baik-baik aja. Insya Allah bapak, ibu, mas, mbak, dan kakak-kakak yang ada di sini, semua orang baik dan saya yakin 100%. Dari 3 poin ini, ada 1 poin yang akan saya bahas lebih banyak sampai di hari ke-7, yaitu bekal ilmu. Nah, banyak orang yang datang ke sana untuk umroh, tapi nggak tahu makna dan esensi dari ibadah umroh itu sendiri. Tahu tawaf, tapi nggak tahu maknanya. Tahu sa'i, tapi nggak tahu kenapa bolak-balik Safa Marwah. Padahal, makin kita ngerti maknanya, semakin dalam rasanya, semakin besar semangat dan tekadnya untuk memantaskan diri menjadi tamu Allah. Masya Allah. Gampangnya, biar ibadah bukan cuma sekedar gerakan, tapi benar-benar memaknai. Satu waktu habis umroh, saya masih di Mekah, saya ngobrol sama jemaah. Salah satu jemaah umroh mandiri lah. Pak, saya tanya, mikotnya di mana? Tahu jawabannya apa? Apa itu mikot, Mas? Nah, kagetlah kita. Nah, kalau begini, siapa yang tanggung jawab? Maka dari itu, sebelum berangkat, pelajari syarat, wajib, dan rukun umroh. Tahu makna ibadah dan keutamaannya. Tahu ibadah sunnah apa aja yang bisa kita lakukan saat di tanah haram. Sayang banget kalau udah nyampe sana, udah keluar duit puluhan juta, cuman ngambil ibadahnya yang biasa-biasa aja, padahal bisa ngejar yang paling utama. Pertanyaannya adalah, di mana saya bisa belajar itu semua? Saran saya, coba deh ikutin manasiknya bisa umroh. Ini kenapa jadi jualan bisa umroh ya? Oke, gak apa-apa. Kamu gak perlu daftar dulu jadi calon jemaah. Jadi kalau kamu masih berpikir kalau manasik umroh itu cuma buat mereka yang udah daftar umroh, justru manasik umroh itu buat mereka yang sedang mempersiapkan diri dan memantapkan hati untuk menjadi tamu Allah. Karena manasik di bisa umroh itu bukan tentang cara pakai kain ihram, praktek tawaf, tapi ngajak kamu memaknai esensi dari setiap langkah dalam ibadah umroh. Udah deh, jangan banyak-banyak, ntar dikirain lagi promosi. Lihat aja sendiri manasiknya kayak gimana lewat tombol navigasi di bawah video ini. Jadi, membekali diri sebelum berangkat umroh bukan cuma soal koper dan perlengkapan, tapi bekal takwa, harta yang halal, dan juga bekal ilmu. Semakin lengkap bekalnya, semakin besar peluang ibadah umrohnya mabrur. Dan semakin indah oleh-oleh ibadah yang kita bawa pulang nanti. Ingat, umroh mabrur hadiahnya surga. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan kita mempersiapkan diri menjadi tamu yang benar-benar diterima dan dimuliakan Allah. Sampai ketemu besok di video selanjutnya, masih di seputar manasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal justru itu salah satu yang bikin perjalanan umrohnya kurang maksimal. Karena manasik bukan sekedar teori, tapi bekal biar ibadah kita di tanah suci lebih bermakna.